sahabat sekalian dimanapun berada. Hari ini saya akan memasak sayur sop. Ya, sayur sop ini pertama-tama cara masaknya adalah kita didihkan dulu air. Ketika dia sudah mendidih baru masukkan dagingnya. Nah, ketika kita sudah masukkan daging, barulah kita pisahkan ke dalam panci lain untuk dimasak dagingnya kembali. Ini dibuang airnya dulu, itu untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam daging tersebut. Cukup 2 atau 3 menit saja. Nah, air yang bekas tadi itu bisa didinginkan dan bisa kita siramkan untuk tanaman. Setelah itu baru kita masukkan pancinya. Ya, kita panaskan selama 20 menit setelah berdesis kalau pakai panci seperti ini. Sambil nunggu kita akan siapkan bahan-bahannya, yaitu ada bawang putih yang sudah dirajang, kemudian ada bawang merah yang sudah dirajang, kemudian ada gula semut, kemudian ada lada bubuk dan juga garam. Takarannya untuk garam itu untuk 1 kg daging itu 5 sendok teh. Untuk gula putihnya 1 sendok makan, dan gula semutnya 1 sendok makan, pedas bubuknya atau lada bubuknya 1 sendok teh, dan untuk bawangnya itu bawang merah 5 siung dan bawang putih 5 siung. Ini kita bikin bumbu masakannya itu tanpa MSG. Jadi memang benar-benar sayur sehat tanpa MSG. Dengan bumbu ini saja sayur akan terasa enak walaupun tanpa campuran MSG tersebut. Dan ini sangat baik dikonsumsi untuk anak-anak, orang tua, dan anggota keluarga di rumah supaya kita tetap sehat. Nah, kita untuk bawang merahnya itu, kalau bawang merah dan bawang putihnya itu, kalau kita malas bikin dadakan, kita udah siapin aja sebelumnya di kulkas yang udah ditumis. Sehingga ketika kita masak, kita nggak usah tumis lagi. Nah, sekarang kita akan mulai siapkan bahan-bahan lainnya, yaitu kita akan siapkan kentang yang sudah dipotong-potong dadu, potongannya sesuai selera. Kemudian ada wortel yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada kol bagi yang suka kol, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau pakai kol itu kuahnya itu lebih enak biasanya. Kemudian kita siapkan juga irisan daun bawang. Biasanya kentangnya itu kalau yang kecil-kecil 4 buah. Kalau untuk wortelnya itu 3 buah. Kemudian untuk kolnya itu cukup 1/4 atau bahkan lebih sedikit lagi, nggak apa-apa. Untuk daun bawangnya itu 3 buah. Nah, ini dimasak untuk 1 kg daging khas dalam. Biasanya daging khas dalam itu kalau sudah dimasak dia akan sedikit menciut. Nah, ini untuk 1 kg daging itu kentangnya tadi 4, wortelnya 3. Nah, nanti kita akan campurkan. Ini banyak sekali manfaatnya makan sop ini ya. Ada untuk vitamin A-nya, ada untuk mengandung beta-karotin dari wortel. Kemudian juga dari kentangnya juga bagus, mengandung karbohidrat. Kemudian kol juga bagus, ada manfaatnya juga.
memang sambil menunggu daging matang, kita biasanya sambil mempersiapkan. Ini kebetulan tadi, jadi sambil nunggu ya seperti ini. Barangkali mau sambil dicatat. Sayur sop ini banyak sekali manfaatnya, apalagi buat anak kecil yang punya anak kecil di rumah. Itu kalau bisa sering-seringlah membuat sayur sop daging ayam atau daging sapi. Itu bagus untuk mereka. Nah, kebetulan di sini dagingnya sudah matang. Ya, kita buka tutupnya. Seperti ini, lalu kita angkat dagingnya, kita tiriskan. Diangkat pakai garpu aja. Nah, lalu setelah itu kita potong-potong. Untuk potongannya, ukurannya sesuai selera aja. Kalau buat anak-anak biasanya saya bikin lebih kecil, tapi kalau untuk anggota keluarga lainnya itu ukuran sebesar dadu, kotak dadu. Bagian daging khas dalam ini lebih empuk dibandingkan bagian daging sengkel atau bagian daging lainnya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk sayur sop saya tuh lebih sukanya yang khas dalam, karena ini mudah dicerna untuk anak dan juga untuk orang yang udah tua, untuk yang udah sepuh. Nah, ukuran dagingnya sesuai selera aja. Setelah selesai dipotong, barulah kita masukkan kembali ke dalam kuah tadi. Kuah yang masih polos, yang tadi bekas rebusan daging, yang tadi direbus kurang lebih 15 menit. Nah, karena nanti akan kita rebus kembali. Kita akan rebus kembali bersama bahan lainnya supaya menjadi lebih empuk dan lebih meresap bumbu-bumbunya. Setelah itu langsung saja kita masukkan kentangnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan juga wortelnya. Jadi disatuin aja semuanya, daging, kentang, dan wortel. Karena mereka kan masih mau dimasak lagi dan teksturnya masih agak keras, jadi kita akan masak kembali. Disatukan juga dengan bawang putih, bawang merah, dan bumbu-bumbu lainnya supaya lebih meresap. Garamnya kita masukkan, dan bumbu-bumbu lainnya yang tadi, yang gula semut, gula putih, kemudian lada bubuk, bawang merah, kemudian bawang putih. Itu semua langsung aja masukin ke dalam rebusan yang tadi, sambil nanti kita aduk sampai merata. Setelah itu barulah kita masukkan, kita taruh di atas kompor dan kita masak kembali. Sebaiknya dimasak, pancinya ditutup agar kandungan di dalamnya itu nggak keluar menguap. Kita tunggu sekitar 15 menit. Setelah itu barulah kita masukkan kol dan juga daun bawang. Kol dan daun bawang ini sebetulnya setelah kompor dimatikan juga nggak apa-apa dimasukkan. Itu nanti akan cepat layu di suhu panas walaupun tidak dinyalakan api kompornya. Biasanya kalau saya di sini karena punya anak yang kadang alergi, saya kadang masukkan rempah tim. Nah, seperti ini bentuknya. Cukup tambahkan setengah
sendok teh aja, biar untuk ada manfaatnya untuk alergi. Nah, nanti setelah dimasak, setelah dimasukkan bumbu-bumbu tadi, cukup diamkan sekitar 5 menit dan udah bisa langsung disajikan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sangat sehat sekali, kandungan di dalamnya itu ada daging, kuahnya juga baik karena ditambah dengan rempah-rempah, bawang putih yang mengandung antibakterial, bawang merah untuk mata, wortel untuk kesehatan mata, kentang karbohidratnya, kemudian juga daun rempah tadi untuk anti alerginya. Nah, dan ini benar-benar sehat karena tanpa bahan tambahan seperti MSG. Sup ini diberikan untuk keluarga kita supaya tubuh kita itu tetap sehat, apalagi di saat seperti ini lagi cuaca dingin. Itu sangat baik disajikan di pagi hari atau di malam hari. Di siang hari juga enak. Ya, seperti ini hasilnya. Selamat menikmati bersama keluarga Anda di rumah. Semoga menu dan resep masakan ini dapat bermanfaat, dapat dicoba sendiri. Ini rasanya tuh sangat enak. Dari dulu memang saya senangnya kalau sop itu yang seperti ini. Terima kasih sahabat sekalian, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.